Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ya. Apakah bisa digugat melalui hukum internasional hal ini, insiden ini? Kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi, Ibu Susi. Selamat pagi, Bu Susi. Bu Andi dan Pak Filipus. Sehat ya, Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung juga Bang Andreas Parera, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selamat pagi, Bang Andreas. Pagi, Bang Andreas. Kemudian juga ada Bang Hafid Asadi, Tim SAR Evakuasi Juliana. Selamat pagi, Bang Hafid. Bang Hafid, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya, kita ingin tanya dulu Bang Hafid. Bang Hafid, sebenarnya kalau kronologi sudah banyak ya beredar di media, kemudian kita juga sudah menjadikan ini sebagai perbincangan dalam beberapa waktu terakhir. Sebenarnya pada waktu itu apakah proses evakuasi dan penyelamatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di sana sudah sesuai dengan SOP? Iya, Mbak Juliana. Saya akan mengasih info tentang Bu NA berhasil Juliana itu. Kita sudah melakukan SOP dengan menerima info awal dari TNGR. Itu 09.30 pagi hari Sabtu. Habis itu yang terdekat dari situ Posar Kayangan dari Basarnas. Dan potensi kita dari unit SAR Lombok Timur. Dia bergerak lebih dulu. Sedangkan kita membackup untuk jadi tim kedua. Perjalanan ke sana, Posar Kayangan Lombok Timur ke TNGR itu kurang lebih 1,5 jam. Habis itu nyampe sana sekitar 11:30-an. 11:30 perjalanan naik itu 6 jam. Malam itu 6:30 langsung pencarian malam. Pencarian di bawah itu tidak menemukan WNA Juliana warga Brasil itu. Dan kita menerbangkan drone dengan drone thermal itu yang terdetek cuma 1 orang saja, anggota potensi kita yang dari unit Posar Lombok Timur, Bang Samsul. Ya, Mas Hafid. Habis itu, ya. Mas Hafid, kemudian yang digarisbawahi adalah penyelamatan Juliana ini dianggap terlambat begitu ya oleh orang tua Juliana. Apakah Mas Hafid setuju? Tidak setuju, karena memang jarak dan waktu nggak bisa. Nggak bisa kalau orang yang terdekat di TNGR sendiri. Umpama kita ada tim advance dari TNGR itu lebih menjangkau. Oke, berarti menurut Mas Hafid ini tidak ada kesalahan dalam proses penyelamatan dan evakuasi Juliana ini ya? Sudah sesuai dengan standar operasional ya? Iya, betul. Sesuai standar. Ya, kita mau ke Pak Andreas sekarang. Operasional kita. Baik, Pak Andreas, mungkin ada tanggapannya terkait kasus yang mungkin bisa saja menjadi batu kerikil ya, hubungan antara Brazil dan juga Indonesia saat ini. Seperti apa kemudian dari pihak DPR melihat kasus yang saat ini tengah ramai diperbincangkan? Baik, saya kira pertama tentu kita menyampaikan duka cita bahwa peristiwa ini ya sangat disayangkan bisa terjadi pada Juliana Marins yang adalah warga negara Brasil. Saya kira penyampaian ini penting untuk kita sampaikan ke keluarganya, ke masyarakat di Brasil yang juga tentu ya mungkin mengikuti peristiwa ini karena menyangkut warga negaranya. Tapi yang kalau menyangkut proses penyelamatan dan apakah ini bisa menjadi kasus yang kita anggap tidak melindungi atau kasus pelanggaran HAM kalau yang dibawa kalau rencana untuk dibawa ke International Tribunal Court itu
Saya pikir penjelasan dari Mas Hafid tadi itu menggambarkan bahwa ini adalah kecelakaan, dan penyelamatan terhadap kecelakaan ini tidak mudah gitu. Saya bisa membayangkan ya kalau di tempat umum aja, kalau situasi ramai dan tidak mudah juga gitu. Apalagi ini kita ada dalam proses pendakian gunung dan bagaimana peristiwa ini terjadi gitu. Saya bukan orang yang ahli di dalam bidang pendakian gunung ini, tetapi mendengar penjelasan-penjelasan seperti itu, tentu kita harus katakan bahwa kita berterima kasih bahwa bisa menemukan jenazah daripada Yuliana ini gitu. Kenapa? Karena ini bukan di tempat yang biasa gitu. Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa itu pun tidak mudah gitu. Saya kira penjelasan-penjelasan seperti ini penting untuk disampaikan kepada keluarganya, sehingga keluarganya pun memahami bagaimana proses ini terjadi dan bagaimana penyelamatan itu diupayakan, tetapi ya tidak berhasil menyelamatkan yang bersangkutan, dan kita menyayangkan bahwa ini sampai terjadi, bahwa kemudian Yuliana Marins ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia gitu. Jadi menurut saya ini adalah dari penjelasan tadi, ini adalah kecelakaan. Dan apakah kecelakaan itu bisa menjadi satu peristiwa hukum internasional? Saya kira nanti juga Ibu Susi akan menjelaskan itu. Tapi saya kira ini, dan kalau sampai mengganggu hubungan antar negara, saya kira pemerintah Indonesia cukup menjelaskan ini, dan itu saya kira hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, Bang Andreas, kalau begitu langsung saja kita tanya Bu Susi, apakah ini bisa dibawa ke ranah hukum internasional, Bu Susi, kasus ini? Morgenthau, tokoh-tokoh terkenal dari hubungan internasional, menyatakan international law itu tidak berlaku kalau itu menyangkut kedaulatan negeri. Jadi tidak ada formatnya juga mau melalui channel apa menuntut pemerintah Indonesia, karena ini bukan satu genosida, satu akibat crime against humanity atau terorisme dan sebagainya yang bisa dituduhkan kepada suatu negara yang membahayakan orang yang berkunjung gitu ya. Ini kan satu insiden yang tidak disangka akan terjadi, dan biasa orang mati bisa di mana-mana. Hanya dengan catatan ini harus digarisbawahi bahwa pariwisata itu bukan hanya estetik, bukan hanya keindahan, tapi dia juga harus menyangkut security atau keamanan bagi orang yang berkunjung, karena kita tercoreng namanya. Oke, tapi kan kasus ini kemudian dibawa ke forum internasional rencananya ya, begitu ya? Iya. Apakah ada jalur hukum HAM mungkin, Bu Susi? Nggak ada. HAM yang mana maksudnya? Karena kan ini kan terkait nyawa manusia begitu, apalagi kan ini warga negaranya Brazil. Tapi kan pemerintah tidak kuasa terhadap pemerintah daerah dengan otonomi daerah ya. Harusnya otonomi daerah itu juga menyangkut safety dari orang yang berkunjung. Jadi kalau misalnya dianggap pelanggaran hak asasi karena pemerintahan pusat yang telah desentralisasi artinya mungkin tidak sampai ke pemerintah pusat. Jadi mungkin mereka bisa aja menuntut misalnya bupatinya atau gubernurnya yang menguasai wilayah tersebut, tapi itu juga susah ya dibilang, karena tidak ada dengan sengaja didorong untuk mati gitu kan, dia mati karena tergelincir, insiden ya. Berarti tidak ada jalur hukum untuk antar negara ini menuntut negara lainnya? Nggak ada, misalnya ada kecelakaan pemain sepak bola dengan mobilnya itu, apa dituntut? Negara yang dimana kecelakaan itu terjadi ya kan nggak bisa, nggak ada. Tapi kalau misalnya ada unsur pidananya, maka hukum mana yang diberlakukan? Apakah hukum di Indonesia atau nggak dari ada Brazil? unsur pidana? Nggak ada, menurut saya nggak ada unsur pidana. Itu purely accidental ya. Kalau ingin menuntut berarti keluarga dari, karena kan yang tidak sejauh ini ya Bu Susi ya, yang tidak puas ini adalah keluarga dari
pihak Juliana Marins, korban tentunya, yang merasa bahkan melakukan otopsi ulang. Apakah ada unsur kelalaian atau memang ada ini adalah insiden murni kecelakaan. Tapi di segmen selanjutnya Bu Susi dijawab. Mungkin yang bisa disalahkan travel bureau-nya. Oke. Kenapa memilih spot itu yang sebetulnya mengandung mara bahaya bagi siapapun yang berkunjung. Nah, itu dia, kan? Kita akan dalami. Selengkapnya ya, kita akan dalami di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.